Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Kamila Nur Nazifa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kekayaan sumber energi kelas 4, tema 9, subtema 1. Pada dasarnya, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kita dan mampu menghasilkan energi bagi proses aktivitas manusia. Energi yang dimaksud dapat dalam jumlah kecil maupun besar. Yang paling penting dapat berguna bagi kelangsungan hidup manusia dalam segala bidang. Mulai dari bidang industri, kemudian transportasi, kemudian pendidikan, dan masih banyak lagi. Sumber energi ini ada yang sudah tersedia dari alam dan juga ada yang muncul karena campur tangan manusia. Nah, keberadaan sumber energi ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan jumlahnya, yaitu yang pertama, energi yang dapat terbarukan dan energi yang tidak dapat terbarukan. Energi yang dapat terbarukan, maka energi yang memiliki jumlah yang banyak dan tidak terbatas. Sedangkan sumber energi yang tidak terbarukan merupakan sumber energi yang jumlahnya sedikit atau terbatas, walaupun dapat diperbarui, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat terbarukan. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau terbarukan merupakan jenis energi yang memiliki jumlah yang terbatas dan tidak dapat memperbarui begitu saja. Meskipun dapat diperbarui, tetap memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu minyak bumi, batu bara yang berasal dari fosil. Kedua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui. Adalah jenis sumber energi yang memang dapat diperbarui dan tidak akan pernah habis jumlahnya. Saat ini, jenis sumber energi kerap digunakan sebagai sumber energi alternatif. Contohnya ada angin, air, dan juga matahari. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air yang sangat cerdas adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air yang sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seharusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan penting mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin untuk kemudian membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, makin deras aliran air, semakin kencang juga kincir berputar. Maka energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Nah, apa sih fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Aliran terjun air digunakan untuk menggerakkan turbin, dan turbin akan menggerakkan generator listrik. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Agar kumpulan-kumpulan air menghasilkan gaya yang besar dan bisa menggerakkan turbin. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ayo, apakah ada di daerahmu pembangkit listrik?
Nah, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupi berbagai peralatan listrik yang memudahkan kita sehari-hari seperti televisi, kemudian setrikaan, kemudian peralatan-peralatan yang menggunakan listrik lainnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.